Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, segenap dewan guru yang mulia, wabil khusus Kiai Haji Abdul Aziz sebagai koordinator ta'lim kuliah subuh sekecamatan Pasar Minggu, betul ya? Abdul Aziz, jangan salah ngomong. Kalau diganti Jai jadi rumah. Aziz, kalau Aziz rumah, ya. Kalau Aziz pakai Zai, yang mana orangnya? Oh ya, pakai Zai ya, Aziz. Kalau bacanya Aziz, letoy gitu, rumah. Sudah benar. Sekjennya guru kita siapa? Guru kita membaca kitab tadi Al-Mukarram Ustaz Tony, Ketua Masjid Ustaz Taufik Umar, betul ya? Dan segenap jajarannya dari top manajemen sampai yang paling bawah. Guru-guru kami yang lain yang saya tidak sebut nama, Pak, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takrim kami. Para ketua masjid dan mushola, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri. Banyak betul Bapak, saking banyaknya kita tidak dapat menghitungnya. Mata kita tak sanggup melihat, lisan kita tak sanggup mengucap, bahkan jiwa dan raga kita pun tak sanggup meraba sampai di mana yang menjadi batasan-batasan nikmat. Nikmat yang dijanjikan kelestariannya apabila kita syukuri dan berbalik menjadi azab apabila tidak kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan dari sekian banyak nikmat itu salah satunya adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, diteruskan ta'lim wa ta'allum. Mingguan ya? Mingguan apa bulan? Mingguan sekecamatan Pasar Minggu. Kita berdoa mudah-mudahan kumpulnya kita di sini direken ibadah oleh Allah, dan pada akhirnya Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari asbab kita kumpul di sini. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Kalau kata tukang nahwu, al-zulumat jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak ada dua, ada jamak taksir, ada salim. Salim ada dua, ada mudzakkar salim, ada muannats salim. Berpola begitu. Kalau lagi rofa tambah waw dan nun, waktu nasab dan jer gak tambah ya dan nun. Kalau yang jamak muannats salim tambah aja alif sama ta. Muslimun bikin banyak, muslimatun. Ada polanya begitu. Nah, ada jamak bentuk plural yang ngacak begitu. Mughayyaron an bina'i mufradihi. Ngacak dari bentuk mufradnya. Namanya jamak taksir. Taksir artinya pecah. An-nur jadi ngacak begitu. An-nur itu isi mufrad, ma laysa musannan wala majmu'an. Bukan dua, bukan banyak, maknanya tunggal. Jadi makna filosofinya adalah Rasul
telah membawa kita dari berbagai macam kezaliman acak begitu menuju satu cahaya, yaitu cahaya ilahi. Mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurah kepada beliau, ahli famili beliau, sahabat beliau dan pengikutnya yang setia hati di akhir zaman, dan kita nih yang kumpul di masjid ini direken sebagai pengikutnya yang setia dan pada akhirnya akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, jamaah, dengan segala kerendahan hati saya dihubungi oleh ketua masjid untuk ngisi di sini. Insya Allah saya bilang kalau subuh saya demen betul ngisi subuh. Wah, ada orang jauh itu di tengah. FPI ya, Jakarta Selatan. Saya senang betul kalau ngisi kuliah subuh karena bakal ketemu orang-orang soleh. Ya benar. Bayangin, kalau pengen lihat orang soleh, lihat yang sholat subuh jemaah. Ya benar, wah ada Ustaz. Lupa terus ya Ustaz. Jadi senang betul, jadi banyak guru-guru di sini ya. Baru melihat begitu, yang satu-satu dia kenal. Jadi udah anu ya. Jadi senang betul kalau kuliah subuh begitu ketemu orang-orang soleh. Dulu ada sahabat begitu curhat kepada Rasulullah, ya Nabi Muhammad ya Rasulullah. Enak kali rumah di samping masjid begitu, rumah saya jauh. Duduk sampai itu hadisnya begitu Ustaz. Agak itu bahasa dialog saya. Dialog sahabat lainnya begitu agak. Enak kali dekat masjid rumah Nabi melarang. Udah, di sono aja rumah lu begitu. Lalu turun ayat tuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Tuh asbabun nuzulnya namanya. Dulu ada sahabat pengen kumpul dengan Nabi dekat rumahnya, Nabi enggak dikasih. Makanya di sini ada yang dari Kalimantan itu ya, nggak jauh amat ya. Ada yang dari Priok, kagak ya, kecamatan KKN. Masa makanya saya bilang ya, insya Allah. Minta ke company profilnya Pak Ahmed, pokoknya orang enteng begitu. Saya madrasah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, itu semuanya, insya Allah deh ya. Saya lulusan Jawa Timur, pesantren, ya. Jadi dari madrasah ke SD saya madrasah Ustaz. Madrasah tadi katanya minta kurikulum ditanya, ayo jangan mana jadi perguruan tinggi kita. Nah, saya orang menteng aku begitu ya, dikit. Nah, tadi alhamdulillah pagi-pagi kita udah dapat pelajaran dari guru kita. Jadi dikir, memang orang kalau kagak dikir ketahuan. Orang nggak pernah dikir ketahuan kalau lagi kuliah sibuk ngomong aja. Orang nggak pernah dikir, bukan saya pelaku. Gampang aja, bahkan kata Nabi, innalladzi fi jawfihi aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'un minal Qur'an laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil harbi atau harbi. Orang ke rumah tuh, orang yang enggak pernah di kerongkongannya ada bacaan Quran, zikir tadi guru kita bilang. Itu kayak rumah roboh. Tapi di kamus tadi saya bilang rumah kosong. Bisa juga diterjemahkan rumah kosong. Rumah kosong itu ketahuan Bapak Ibu. Di rumah ada penghuninya, di kagak ada penghuni yang ketahuan. Jadi tidak harus jadi orang sakti untuk tahu rumah ini ada penghuninya apa kagak. Benar. Itu perampok penjara rumah ngeliat doang, oh di rumah kosong, besok kita jalan. Gak harus kita semedi di Gunung Semeru. Gampang aja di rumah kosong. Orang kalau rumah kosong ketahuan, ada gonggonya begitu ya. Ada pokoknya begitu, tapi rumah walaupun kecil, tapi ada penghuninya. Walaupun kontrak, tapi ada yang nempatin. Gonggo mau masuk dikeprak, lelenang mau masuk diusir, curut mau masuk diusir, ular mau masuk diusir. Itu rumah kalau ada penghuni. Rumah walaupun 2 tingkat, tapi kosong. Apa aja nyarap. Lelenang, gonggo, curut. Orang juga begitu, orang kaya ini mah kosong ketahuan. Kapan aja masuk santet, kapan aja masuk. Bukan. Wah, ini bukan kayu, bukan jati Ustaz. Kok ente tahu? Saya puluhan tahun dagang kayu. Dia sakti apa bukan? Bukan. Bukan, karena pengalaman. Tukang kelapa dia tepokan. Wah, dia tahu itu. Bukan saya bohong. Sorban saya dipegang. 35.000 tuh Ustaz. Saya dagang Ustaz, kita dagang. Dia sakti apa bukan? Bukan tahu nih seorang pemborong, dia ketok aja di tembok.
3:1 semen. Kok ente tahu? Saya kuli bangunan, saya pemborong, saya tahu jadi udah sakti. Kita lihat di kosong, ini ada orang punya penyakit tertentu aja tahu. Dokter tuh melihat doang tahu kalau yang udah profesor. Kalau masih S1 mungkin dicek, dipegang, tahu. Tapi kelihatannya tahu sini dah, kamu kayaknya liver. Oh dokter tahu kuning. Liver kan kuning. Sini dah, lu kayaknya punya masalah sama bini lu. Oh tahu? Enggak tahu. Ibu gelap. Jadi nggak harus jadi orang sakit. Seorang auditor ngelihat laporan tahu, wah ini dimarkup dan wah itu tahu saya. Aku tadi ya, saya ngajar di Bambun, Bapak. Di Bambun tahu, dulu sebelum Ahok pusatnya dagang sapi di situ yang diganti. Jadi se-Jakarta pusatnya di situ. Itu tukang sapi tahu berat badan sapi ditepoknya pantat. 3,5 kintal. Kau tahu ente? Kalau Ustaz nggak percaya timbang, bener. Kagak maju, kagak turun 3 kintal. Makanya bapak kalau pengen tahu berat bininya, kalau bininya bot 75. Jadi saya senang betul, saya sembuh. Kuliah seluruh karena bakal ketemu orang-orang soleh, ketahuan dari wajah-wajahnya, menandakan ketenangan. Nah, Ustaz Taufik Umar bilang katanya Ustaz ceramahnya jangan lama-lama, begitu katanya. Ya, dia jam berapa sih? 6:08 ya, kalau benar ini jam 8 namanya kuliah subuh sede. Insyaallah nggak lebih dari jam 6 ya, sepakati ya. Yuk. Saya kutip dalam sebuah literatur, biar Bapak nyari literaturnya dalam kitab ini. Namanya, saya punya kitab namanya Al-Kabair. Namanya aja serem, Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang ngarang siapa? Al-Habib Syamsuddin Az-Zahabi. Itu kita berbicara tentang 70 macam dosa serta konsep logik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata itu kitab, dosa yang kita lakukan itu berimbas kepada kehidupan sehari-hari. Allah telah menurunkan mekanisme dari makro maupun mikro. Nanam jagung hari ini, nggak besok pepanennya, tapi tunggu 4 bulan. Bulan pertama dia tumbuh tunas, bulan kedua boleh jadi berkembang, bulan keempat panen. Yang kita panen jagung, bukan semak, bukan. Karena yang kita tanam jagung. Mangga lamaan dikit, nanam hari ini jangan tunggu 4 bulan, tunggu 15 tahun. Begitu juga duren, boleh jadi nanam hari ini, ya nggak 4 bulan, 25 tahun atau 6 tahun. Walaupun ada ilmu terbarukan tentang tanaman, tapi golibnya biasanya duren tahun ke-6. Allah telah menurunkan mekanisme. Dosa juga begitu katanya. Jadi pernah lihat ada orang kaya besok pagi bangkrutnya, boleh jadi ada dosa masa lalu yang baru panen. Pernah lihat ada orang bawah betul di kampung begitu ditakutin. Besok pagi gempor. Boleh jadi ada dosa masa lalu yang. Nah itu kata Syekh Syamsuddin Az-Zahabi, semua dosa punya konsekuensi logik. Hidup itu sederhana, sinergitas kita tekan per 2 kilo, dia akan memantul dengan kekuatan yang sama. Kalau kita tekan 10 kilo, walaupun tidak memantul, potensi kekuatan pantulan tersimpan rapi dalam pelek. Baik. Kata Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab itu, kullu dzunubi yu'akhirullah masya'a ila yaumil qiyamah. Setiap dosa konsekuensi logiknya ditunda sampai yaumil qiyamah. Jadi kalau Bapak dulu pernah intip orang mandi, pernah intip orang mandi. Ya kan dulu kayaknya kalau intip orang mandi kita sampai ngos-ngosan ya. Karena sensasinya luar biasa. Ya, dulu kan cedek ya, tahun 80-an cedek. Ibu-ibu dulu pernah misalnya nyolong jemuran, dan siksanya diomil dia. Ngomong-ngomong, sekarang sama dulu beda ya Haji ya. Kalau dulu saya gini-gini kan lahir tahun 70-an gitu ya, jadi ngalamin tahun 80-an. Anak sekarang resik-resik ya, bening-bening. Kalau dulu mah ya Allah pada congean. Saya sekarang gak pernah melihat anak congean. Benar ya?
Ya, dulu kalau kita main gundu ada yang gini. Main gundu lagi, buat ya. Tapi kita betah ya. Dulu itu jarang yang pakai sempak. Ya, makanya ketika disunatin dulu apa disunatin karena sleting, gitu ya. Anak sekarang nggak ada ya. Anak sekarang bening-bening ya. Anak dulu ya Allah, urep-urep ya. Makan buah susah. Balik lagi. Gimana tadi saya? Nah kejahatan ini orang dulu ya. Ya, Ustaz ya. Ya, iya berarti iya. Dan konsekuensi logika wah tuh kullu dzunubi yu'akhirullah masya'a ilayhi ditunda illa diistisnakan. Jadi hadat asar itu ada dua, ada illa dan innama. Makanya kalau ada ayat depannya innama berarti ada spesial kasus yang akan diterangkan. Kayak pengurus masjid kan depannya innama ya'muru masajidallah. Jadi takmir masjid itu spesial. Makanya Bapak, Ketua, Ustaz yakini Allah yang itu. Dekengannya langsung Tuhan. Kalau Bapak ngurusin rumah jenderal bintang 3, Bapak nggak masuk 2 hari. Ditanya kemana lo nggak masuk 3 hari? Dijegat sama preman Solo. Kira-kira turun nggak 2 batalion? Turun, dia rumah Tuhan dia urusin. Makanya jangan sok kritik ketua masjid. Pengurus masjid dikritik, mulu nyumbang kagak ya? Ada di sini yang begitu ada. Hati-hati karena dasarnya innama ya'muru masajidallah. Innama itu ada asal. Jadi yang mau dijelaskan itu spesial. Nah ilah juga semua dosa siksanya ditunda. Ilah diistisnakan. Apa itu yang pertama? Uququl walidain. Fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi qabla al-maut. Karena durhaka kepada orang tua nggak pakai nunggu mati, nggak pakai nunggu mati. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba bangkrut, boleh jadi dia mau bunuh. Kalau ada orang gagal besok nyungsap, boleh jadi dia mau bunuh. Ya benar, dalam kitab yang sama nih. Diangkatlah hadis yang kata tetangga dhaif ya rindah, tapi kata Imam Nawawi tadi kitab yang dikarang itu tobakot tinggi, paling tinggi di mazhab Syafi'i Imam Nawawi Asy-Syaraf An-Nawawi. Yang tadi baca tuh kita alatkan itu kitab mu'tabar. Makanya alhamdulillah pagi-pagi kita dengar hadis Nabi. Kata ulama kalau kita ngaji hadis Nabi, kita bersuara dengan suara, kita berteman dengan suaranya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tadi lupa ya. Orang tua, nah itu ada hadis dulu sahabat Nabi kalau sholat di belakang Rasul, zuhur, asar, maghrib, isya. Pas mau meninggal ditalkin sama sahabat la ilaha illallah. Rasul bingung, sahabat bingung betul, rajin betul kuliah subuhnya, kayak lu nggak ada kuliah subuh ya. Rajin betul sholatnya, kok gagap ketika sakaratul maut. Kenapa kata Nabi lakino mautakum bi qouli la ilaha illallah. Jadi emang kalau orang meninggal itu ditalkinin di telinga kanan. Nah kata Imam Nawawi itu di kitabnya yang talkin kalau bisa orang-orang yang kita sayang. Supaya apa? Supaya si calon jenazah nerima. Anak 10 rapat, bang, lu talkinin babak ada bang. Kok gua sih? Babak sayang banget sama lu. Kalau lebaran lu belum datang rengginang gak dikasih di muka, takut telat. Pok sini dah pok, apaan? Lu talkinin emak dah pok. Kok gua sih? Emak sayang banget sama lu. Gitu. Jadi rapat, gak boleh semuanya, satu saja. Boleh sih semuanya, cuman satu saja. Yang paling disayang. Anak kan macam-macam. Ada yang sering nyolongin rokok bapaknya. Ada yang sering nanyain sertifikat. Kan ada anak ya. Mak, sertifikat mana? Mak, sertifikat gua masih hidup bego. Dia yang terkini coba yang nanyain sertifikat. Mak, nyebut mak. La ilaha illallah. Kata mak, lu pengen gua hapus. Kata Imam Nawawi, pilihlah yang paling disayang. Anak tuh banyak, saya kan ayah dari anak-anak saya. Saya tahu karakteristik anak yang pertama begini, yang kedua begini. Anak saya lebih besar saya Tasikmalaya. Di Haur Kuning lagi dalemin alat. Alhamdulillah ada abal alfiah di rumah ini. Makanya saya tes.
Minta motor apa? Saya beliin Vespa. Gimana tadi lupa ya? Hah? Oh iya, yang paling saya. Kenapa? Karena kadang saya ngajar Fathul Mu'in, Asyai Anatul Talibin, saya Habib Bakar Sato. Jadi ada 3 pendapat ulama pecah di Anatul Talibin tentang kan kalau habis sholat tuh innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa fitnatil mahya wa mamat. Nah kata ulama dalam kitab I'anah, jadi kalau mau cari rujukannya ngomong kalau tanpa nada ada tak ngigoh namanya. Dalam kitab I'anah namanya fitnah mati itu yang pertama pertanyaan munkar wa nakir. Ada yang kedua kita mati, anak kita rongrong, kita punya nama baik. Ayahnya siapa tuh? Kok anaknya nyolong? Ayahnya sering ke masjid. Oh, dirusak, kita berlindung begitu dari anak yang rongrong, kita punya nama baik. Waktu di dunia terkenal kita berangkat ke masjid, tapi anak pada berantem merebutin warisan itu namanya fitnah. Nah, pendapat ketiga adalah ketika nazar sakaratul maut datang. Itu fitnah mati. Kenapa? Karena iblis di telinga kiri kita. Dia lagi ngebisikin begitu. Karena orang itu nggak mau hancur, orang itu nggak mau mati, makanya dia sakit berobat dimanapun dia jalani. Karena orang nggak mau mati itu fitrah. Makanya ketika dia rayu Nabi Adam, disebutlah sajaratul khuldi yang nyebut iblis. Bukan Islam bilang itu buah khuldi. Khuldi itu kan selama-lamanya. Jadi pohon keabadian lu mau keabadi, siapapun pasti. Gue pincang biarin dah, berobat di mana aja yang penting gue baik. Karena gue kan iblis, cita-cita iblis itu sebanyak-banyaknya bawa orang ke neraka. Dan momen spesial adalah ketika nazar begitu. Makanya suruh talqin la ilaha illallah. Karena memang bahaya betul kalau dirayu. Bapak pincang, bapak gempor, gue pengen baik, berapa juga gue lalu. Oh di sono jauh di Depok, mahal, gue bayar. Datang ke sana kata dukunnya, bapak begini nih. Karena bapak sering ke masjid misalnya kan dukun daglo begitu ya. Yang bener pak, kalau bapak nggak percaya coba jangan ke masjid. Gak taunya sehat, berangkat lagi gak dia ke masjid? Bapak kalau dia datang lagi, saya pengen sehat lagi Ustaz. Kadang-kadang kumat. Udahlah begini aja, bapak jangan sholat johor sekali aja. Jadi subuh sholat, jadi dukun daglo contoh. Asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh, johor dah jangan. Katanya dia nggak sholat, terus tambah sehat. Kira-kira dia lakuin nggak itu? Iblis juga begitu, mau kan lu sehat lagi? Jangan bilang Tuhan Allah. Begitu dikelilingi. Begitu kata ulama, fitnah mati. 3 di kitab I'anah itu. Makanya talqin, beruntung bapak kalau punya anak saleh, dia talqin di kuping kanan la ilaha dengan suara yang lembut, nggak usah pakai mic, nggak usah. Jadi jangan rame-rame. Yang anak paling sayang tadi biar dia nurut. Kita kan kalau sama anak yang kita sayang kita iya aja begitu ya. La ilaha illallah. Kalau udah mengucap sekali udah jangan diulang-ulang. Masa talqin banyak banget, sahabatnya susah. Kata Nabi, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala. Atau kama qala Rasulullah. Barang siapa waktu akhir hidupnya bilang la ilaha illallah masuk surga. Makanya itu tiket miftahul jannah. Paksa orang tua kita, Pak, nyebut la ilaha illallah. Dia ikutin la ilaha illallah. Cukup. Kecuali ngomong yang lain. Baru ulang lagi, yang penting akhir hayatnya ucap. Kecuali ngomong yang lain, dan biasanya orang kalau lagi sakit melindur, dan melindurnya kebiasaan dia. Kata Nabi, man asya ala syekh mata ala. Iya, biasanya melindur ngacok gitu. Habis lalu burung, biar burung. Burung udah jangan mikirin burung udah dimandiin loh. Dia macam lagi lah, galon kecil mana silang udah jangan mikirin galon udah ada yang bersihin.
Bentak. Kamancing. Bentak. Jadi paksa dia panggil malu kemari. Udah kata ada apa sih bang? Sini dulu. Ada. Gua kan mau menikah nih, gua wasiat kalau gua mati lu kawin lagi sama si Yanto. Yanto, bukannya Yanto musuh berat abang. Abang ke masjid nih, ada dia di masjid. Balik lagi, sakit enaknya abang. Enggak, biar dia ngerasain apa yang gua rasain. Bininya biasa lah, enak. Kembali ke konteks awal. Sahabat bingung, ini rajin betul sembahyangnya, tapi kok gagal begitu. Akhirnya, ayo kita laporin sama Rasulullah. Lihat. Kitanya itu saya kan mutip di mana-mana, buka aja lagi. Datang ya Rasulullah. Itu tadi kan guru kita nyebut nama sahabat ya. Enggak deh. Kalau Nabi sunnahnya selawat, kenceng memang. Tapi kalau sahabat disebut sunnahnya at-tarawdi namanya. Apa namanya? At-tarawdi, pakai dot. At-tarawdi. Jadi kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Nah kalau Ibnu Abbas tadi kayak disebut radhiyallahu anhu, berarti dia dan bapaknya sama-sama sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berarti dia doang, bapaknya bukan sahabat. Sahabat siapa sih Nabi? Orang yang ngalamin Nabi dalam keadaan beriman. Dia Abu Jahal juga ngalamin tapi nggak beriman. Ngalamin Nabi dalam keadaan beriman, walaupun kecil, walaupun buta, begitu kata petunjuknya. Jadi kalau nama sahabat, jadi manusia paling mulia setelah Nabi dan Rasul, namanya sahabat. Bahkan yang paling mulianya namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya punya kitab namanya Al-Itqan, karangan Jalaluddin Asyuti. Itu ayat tentang inna akramakum indallahi atqakum, itu bicaranya tentang Sayyidina Abu Bakar. Enggak berbicara umur karena bentuknya mufrad katanya. Jadi kata Imam Jalaluddin Asyuti, jadi orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul sahabat. Makanya kalau disebut nama sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya orang tua kita membekali masjid kita kalau tarawih, kalau betul ulang Sayyidina, karena ada orang enggak demen sama sahabat. Kalau dibilang Umar laknatullah alaihi, siapa? Syiah. Makanya biar dia jauh begitu, orang tua kita kudu baca radhiyallahu. Nah, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas itu artinya anak Abbas. Abbas itu punya anak 10. Yang terkenal namanya Abdullah. Nah, ini yang disebut alam golabah. Kata Ibnu Malik dalam alfiyahnya, qad yasiru alaman bil golabah. Mudhafun wa mas'ubul al-aqabah. Siapa yang lulusan pesantren ini? Alfiyah Ibnu Malik khusus nahwu sharaf. 1000 bait lebih 2. Jadi kata Alfiyah Ibnu Malik itu namanya alam golabah. Alam kan macam-macam. Namanya ada alam kunya. Itu sunnah tuh. Kita punya anak laki-laki, dinisbatkan nama anak laki-laki kita itu namanya kunya. Intermediate sedikit. Ketua punya anak laki-laki. Siapa namanya? Yang paling tua. Nova, berarti Ustaz Taufik nama lainnya Abu Nova. Sunnah itu Abu Nova. Dan saya percaya betul kalau kita ngikutin sunnah, insya Allah selamatin. Contoh, dia kenalan sama janda di Depok. Contoh, dia kenalan sama janda. Pak Ustaz ganteng banget sama saya Abu Nova. Bohong gak dia? Enggak, sunnah Abu Nova. Akhirnya itu janda dicemek-cemek, dikawinin kagak ditanya. Nah, jadi digantung doang, kawin kagak. Akhirnya minta pertanggungjawaban. Dia cari pasar minggu. Kenal nggak Abu Nova? Kira-kira kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Berarti sunnah menyelamatkan. Ada namanya alam lakuk. Lakuk itu boleh jelek, boleh cakep. Ya. Tapi kalau dia nggak redo, jangan. Si pincang, si ganteng, itu namanya lakuk. Dan itu dilarang kalau dia nggak redo. Tapi kalau dia redo, boleh. Tapi biasanya nggak boleh karena dia yang jelek. Contoh, ini alam lakuk contoh. Ada orang bininya 2, biasanya ketua masjid biasanya. Saya bohong.
Kata orang tua dulu ketua masjid rata-rata bininya 2. Makanya masjid itu salah satu godaannya mempesona di hadapan janda. Iya. Karena dia ngurusin rumah tuh. Benar nih. Benar katanya. Iya, karena dia ngundang saya. Kalau dangdut juga kudu disebut dulu kan gitu ya. Namanya alam lakok. Dan ini nggak boleh kalau dia nggak ada. Contoh, ada orang bininya 2. Ditelepon sama bini muda, yang ngangkat bini tua. Kata abangnya begini, kata yang lakinya, "Neng, telepon dari siapa?" "Nih, dari si Kunyuk." Jadi Kunyuk selakok. Jadi dia nggak mau menyebut namanya, dia enak. Dia telepon, jangan telepon Kunyuk. Nah, ada namanya alam bola badan itu Ibnu Abbas. Qad yasiru alaman bil bola. Begitu kata Ibnu Amalik dan Alfiyah. Terus kembali kepada enggak Rasulullah, ya Rasulullah. Alqomah namanya, Alqomah apa no? Emang teksnya begitu? Enggak, ini bahasa orang pasar minggu, bilang sahabat. Apa ono? Lah, sahabat, aku. Itu ya Rasulullah, ngapa Alqomah nggak bisa mengucap la ilaha illallah? Nabi kan nanya yang lain. Masih punya emak sama bapaknya. Ketahuan kayak tadi. 3 banding 1, 35.000 bukan. Rasulullah paham, apalagi Rasulullah wa mayyantiqu anil hawa in huwa. Dia punya emak sama bapaknya. Itu yang langsung ditanya. Coba buka teksnya. Rasulullah kan nanya dia kerja di mana, dia di mana, bininya berapa, nggak ada ditanya. Punya emak apa bapak? Udah pada mati katanya, tinggal emaknya yang tua. Salam dari saya kata Rasulullah SAW. Hadap kemarin, kalau nggak aku yang akan. Udah tua ya Rasulullah, salamin. Singkat kata Assalamualaikum. Ente punya apa iya, disalamin sama Rasul, salam kembali. Jadi bapak kalau disalamin, kata Imam Nawawi jawab, karena salam disalamin orang itu hukumnya wajib juga. Sama assalamualaikum sunnah, jawabnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam itu hukumnya wajib. Disalamin orang juga begitu, hukumnya wajib juga. Bahkan wajibnya fauran seketika. Jadi kalau bapak menunda jawab salam, bapak kena dosa. Assalamualaikum pagi-pagi. Assalamualaikum. Siapa sih? Pagi-pagi. Dia kagak jawab, dia longkap di jendela. Wah, ternyata mertua bapak itu brengsek. Dia baru jawab, Waalaikumsalam, Mbak. Nah, ini dia kena dosa. Kenapa? Karena telah menunda jawaban salam. Begitu juga bapak kalau disalamin orang, buru-buru jawab salamnya. Biar punya bekal pulang. Karena ini ceramah saja, biar ada bekal. Nah, kata Imam Nawawi, kalau kita balaskan, jawabnya wa'alaika wa'alaihissalam. Jadi dia dulu penyampai berita, baru kedua orang ketiga goib, ya. Hadir, apa namanya, mukhatabnya dulu, baru yang goib. Wa'alaika wa'alaihissalam. Contoh ya, bapak disalamin sama Haji dulu, jawab wa'alaika wa'alaihissalam. Jadi untukmu dan untuk dia salam. Begitu. Bapak disalamin sama Haji dulu. Waalaikumsalam. Wahai ibunya Alqomah disalamin sama Rasulullah, salam kembali. Kata Rasulullah dipanggil. Kalau kau enggak kuat karena kau sudah sepuh, sudah tua, biar Rasulullah kembali. Aku lebih berhak menghadap. Jalan itu itu ada bunyinya Ustaz kagak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah manggil aneh, ternyata neneknya orang setia budi. Ada apa? Kalau orang Betawi sini apa ya? Kalau orang setia budi kan apa? Kopi, serosot. Ada apa ya Rasul? Serahkan kepadaku siapa putramu. Jangan dusta. Kalau dusta nanti turun ayat kepadaku. Ya Rasulullah. Jangan tanya Tuhannya, jangan tanya ibadahnya, jangan tanya tadarusnya. Saya belum pernah melihat ada orang lebih taat dari putra saya. Lalu kenapa kok gagap? Saya lagi marah. Dulu waktu masih bujangan, taat betul kepada saya emaknya. Pas sudah kawin, punya perempuan lain, saya nggak diindahin, saya nggak
hidup dan mati. Air susuku mengalir dalam darah. Keringatku jadi tulang dan sumsumnya. Duit saya keluarin. Tanah saya jual biar dia kuliah, biar dia sekolah, biar dia pesantren. Pas punya bini, lupa apa saya yang lagi sakit betul itu. Ya udah dah, kata Rasulullah, maafin. Ngaji. Sampulkan. Kalau kata bukit, nongseng. Dia film si Roda, dia juga si Roda, nongseng. Udah maafin deh, dia kan anakku. Tidak, ya Rasulullah, sakit betul. Akhirnya digodain kali ya. Nah ini yang perbedaan antara tetangga yang bidah mulu, katanya hadis ini lemah, mana mungkin sahabat katanya begitu lemah, tapi dicatat di kitab-kitab Syafi'iyah katanya lemah hadis ini. Mungkin ini kan Rasulullah cuma godai, wahai Bilal, kontolik fajma khodoban ketiron, wahai Bilal, kumpulin kaibatan nikmat. Mak kalian anak mau diapain ya Rasulullah? Oh pakai ngumpulin kayu bakar. Gua mau bakar. Emang Rasulullah kagak ya? Itu mah bahasa dialog masa Rasulullah. Saya begitu enggak ya? Saya mau bakar. Akhirnya ya Rasulullah tega amat. Mungkin digodain karena orang kalau semakin tua itu kembali lagi ke anak-anak. Orang tuh temperamental, makanya bapak kalau ngurusin orang tua yang masih ada kudu sabar. Dia kembali lagi kayak bocah, ngambekkan lagi, makanya kudu sabar kalau mau dibakar. Ya Allah tega banget, sama tebuan dia Allah. Maafin dong, baik dah kalau begitu saya maafin, saya percepat ini karena bakar. Saya percepat. Saya maafin dah, akhirnya bilang ngomokin dah. Aku apa sih ngomokin ya Allah? Bilisanin fasihin la ilaha illallah. Tadi kan gagal. Sekarang lancar, udah diredoin sama hikmahnya. Akhirnya dikuburin, ceramah Rasulullah di atas kuburan. Bukan bid'ah nih ceramah di atas kuburan. Ya muhajirin wal ansor, wahai sahabat orang muhajirin dan ansor. Siapa yang haji, siapa yang umroh, siapa yang sholat, siapa yang tadarus, siapa yang sedekah. Tapi mati umur zamannya ditolak. Benar. Bang, saya ayah dari anak saya. Kalau melihat anak dua yang kita ini calon penolongku di surga atau musuhku di neraka, siapapun ayah, saya ayah, bapak ayah dari anak bapak. Kalau melihat anak dua yang ini, jadi ada orang tua yang masuk surga gara-gara. Coba buka nama kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran. Semua yang saya sebut kitab saya ngajar itu, muter aja dari waktu setiap malam muter, kuliah subuh juga gitu. Makanya kayak Haji Madani itu minta kuliah subuh tetap nggak bisa saya gitu juga muter. Jadi At-Tibyan nama kitab. Ada bihamlatil Quran. Nanti di bab awal ada nanti di padang mahsyar itu ada orang pakai tajud mahkota. Jadi nanti pada mahsyar apa Ustaz? Rata begitu kalau udah jatuh. Enggak ada caklokan, enggak ada tampingan. Rata pada mahsyar. Nanti kita dikumpulin semua wajah ketakutan. Hal kata apa haditsul ghasyiyah, wujuhun yauma idzin ghasyiyah. Semua wajah ketakutan. Bahkan saking takutnya itu hari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bagaimana enggak takut? Habis ini bakal diabsen, lima kanan atau kiri, bakal dijembat, selamat bakal apa, bakal nyemplung begitu. Benar kemarin waktu Covid dicolok hidup kita. Tunggu keputusan Covid sama kakak. Tak kan ini bagi nanti di yaumil kiamat. Oh, semua orang ketakutan. Ada yang lagi in the hall. Kipas. Depan ada mobil liong. Palanya pakai tajur mahkota yang lebih terang daripada terang cahaya matahari. Nanda itu waktu di dunia dia punya anak yang hafal Quran. Makanya beruntung bapak kalau punya anak soleh, dia akan antarin orang tuanya ke surga Allah. Tapi di lain sisi, coba buka nama kitabnya Uqudul Jen yang dikarang Syekh Umar Nawawi Al-Bantani. Ada orang tua diseret ke neraka. Ketika anaknya ditanya, "Hul lana bihaqqina minhu fa innahu ma'ala mana mansal." Seret, dari surga diseret ke neraka. Ya Allah, siapapun ayah kalau melihat anak tua pasti itu. Dalam konteks keluarga sakinah, mustahil keluarga jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Berangkat pagi, pulang sore capek, nyari duit capek. Pas sampai depan pintu kita ketok rumahnya.
Assalamualaikum, kita buka pintu greget. Kok bunyi Ustaz? Selnya rusak. Jadi lihat anak kita nih, kita pulang dari kerja nih, mobil gagak pulang dari mana-mana. Kita lihat anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Quran. Nyas! Mana ayat yang gak merinding melihat anak lagi bersyukur. Melihat ke kirinya, bininya lagi rukuk kepada Allah. Nyas! Seakan-akan ada energi tertanjam tidak ada. Capek hilang, lelah hilang. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maka Bapak Ibu pengen punya anak soleh? Pengen? Oh, kita dulu kepada orang tua. Biru aba'akum tabarukum abdah. Benar, makanya kita diberi pusat dengan segala kerendahan hati. Ayah saya itu dulu kalau keluar khotib dulu tahun 87 ayah sudah meninggal dunia. Jadi empok saya 75. Jadi kalau masjid jarang, tapi ayah udah khotib. Kemana-mana saya ikut diajak kadang-kadang. Itu kalau pulang Jumat mampir ke kuburan orang tuanya. Saya tidak memahami apa yang ayah baca. Tapi dari 87 sampai sekarang hampir mau 50 tahun usia saya nggak pernah lupa bacain Fatihah setelah sholat. Biru abakum tabarukum abnakum. Karena siapapun ayahnya, kalau melihat anak dua yang melihat bapak ini calon penolong buah atau musuhku di neraka, siapapun ayah. Makanya ya Allah, pulang dari sini anak kita suruh haji. Benar, bukan. Makanya sehebat apapun kita cari duit, WA anak kita tong, udah zohor apa belum? Tong, udah asar apa belum? Begitu. Sehebat apapun kita cari duit. Makanya kalau kita punya pengen anak soleh, ya begitu. Ya udah jam 6 lewat. Udah jadi situ dulu ya. Kapan-kapan udah air lagi. Jadi durhaka kepada orang tua itu siksa yang disegerakan. Nggak pakai hukuman itu. Cuma terakhir closing. Nah, sebenarnya banyak di pembahasan kitabnya banyak, tapi memang waktu biar profesional. Karena kalau kelamaan juga ntar gumoh. Belum jarang. Dan lihat panitia udah. Kalau panitia udah bawa piring grogi. Closing penutup. Jadi tapi Tuhan kita Bapak bukan Tuhan yang kejam. Dia bisa menghapus. Ustaz, dulu saya bergajulan, dulu saya tukang main judi, dulu saya brengsek. Apakah dosa-dosa masa lalu bakal kembali? Ada penetralisirnya tentunya. Dan makanya lingkungan tadi tuh di pesantren yang bikin dengan. Jadi lingkungan tuh perlu dibikin. Kita nih berteman nih. Contoh paradigma itu kan akibat respon yang setiap hari didengar gitu ya. Jadi memparadigma. Berteman aja sama calo seminggu aja ya. Berteman sama calo, pernikahannya sukses dulu. Nggak boleh ngeliat kebun kosong. Nah, makanya nih alhamdulillah ada kuliah subuh sekecamatan pasar minggu berteman sama Ustaz Taufik, sama guru kita. Yang dilihat wajah-wajah penuh ketenangan. Ustaz, alhamdulillah saya pindah ke sini. Kalau melihat ketua masjid Ustaz Taufik, bawaannya mau azan, mulu kita. Makanya lingkungan itu jadi closing nih. Nah, Allah Maha Rahman. Pernah dengar nggak sedekah menutup balap? Pernah dengar nggak silaturahim memperpanjang usia? Salah satu penetralisir yang bakal turun adab pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah. Dengerin hadis Nabi, melihat wajah-wajah para ulama, guru-guru. Nanti dosa kita yang dulu main judi, yang pernah dulu ngintip tolong jemuran, tolong ayam. Saya juga boleh jadi dulu pada sejarah tua itu rontok karena dia. Makanya alhamdulillah Allah takdirin kita di sini. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah ditakdir. Makanya dalam Islam kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah. Supaya apa? Gua bisa sholat. Semuanya Allah yang takdiri. Makanya saya ketemu di hadapan Bapak takdir. Nggak ada saya rencana mau ceramah di hadapan orang-orang soleh di masa minggu. Nggak ada. Ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Kita ketemu ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan asbab kita kumpul di sini. Allah turunin ketetapan baik untuk kita dan keluarga. Guru-guru kita dari yang A, B, saya nggak bisa nyebut satu-satu banyak betul guru. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam doa, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan buat kawin lagi kalau yang pengen. Dan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh. Kalau punya anak solehnya, anak kalau ngomong kasar itu betul ya, betul Bapak. Anak kita sekolah ngomong kasar, kita tes saja begini. Mudah-mudahan anak kita jadi penyejuk kedua. Karena investasi terbesar kita bukan emas, investasi terbesar kita bukan tabak, tapi anak-anak kita.
yang doain kita. Kalau kita udah kagak, kita berlindung dari fitnah mereka. Mudah-mudahan anak kita semua bisa menyejuk kedua mereka dan juga penyejuk mata Nabi Muhammad. Allahumma ja'alhum qurrata a'yun lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, mohon maaf kalau kelewatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.